beli undangan nih. Oke, baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian. Acara selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Bapak Haji Ahmad Jajuli Abdillah FSI selaku Ketua Yayasan SMP YPPUI. Kepada beliau ya, sekaligus pembukaan acara hari ini. Kepada beliau kami silakan. Oh, dikata-katain dulu. Terima kasih Bu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai YouTube, Mas. YouTube nih. Oh gitu. Oh iya dia media ini dia ya. Merangkap. Dah copot Pak, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ali sidiki wal wafa amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP YPPUI, sahabat saya, ini guru ngaji saya juga, usianya lebih tua saya tapi ilmunya lebih tinggi dia, Bapak Ustadz Sobari, yang sudah berapa tahun Pak? Satu periode ya? Udah lumayan menjadi komando, menjadi nahkoda di SMP YPPUI. Dan di samping saya ini wajahnya mungkin nggak asing buat Bapak Ibu karena lahirnya di kampung Duku, sekolahnya juga di Duku, kemudian pesantren melalang buana kemana-mana. Yang saya kaget sosok ini tahu-tahu tampil di TV sebagai trainer menggantikan Ari Ginanjar sekitar tahun berapa lah, awal tahun 2000 kalau nggak salah itu. Jadi inilah murid pertama Ari Ginanjar, penemu ISQ ya. Ya ini Pak Rashid Taufik SE. Tapi jangan ketukar karena beliau punya kembaran yang mirip banget dengan beliau nih. Selain bapaknya, mungkin gak ada yang bisa ngebedain. Namanya Rashid Hidayat. Ya dia Rashid Hidayat SH. Pengacara namanya Dayat panggilannya. Nah ini Rashid Taufik panggilnya Opik. Tapi di mana-mana panggilnya Rashid aja nih. Rashid. Beliau bersama saya di IJMI juga dan karena dia trainer, mana-mana motivator, pilihan jalan profesinya. Jadi hari ini bimbingan teknis yang terkait dengan kompetensi pengenalan diri dan strategi apa itu Canva ya. Itu kaitan dengan metode pembelajaran sangat. Dan terakhir Bapak Ibu Pak Ustadz Sobari, beliau ini dipercaya sebagai salah satu dan satu-satunya mungkin motivator trainer yang ngelola apa itu mutu dan kualitas pengajar di pesantren paling besar di Kota Tangerang, An-Nuqtoh. An-Nuqtoh itu Kiai Juhri Fauji ya. Nah ini beliau ini anunya yang membimtek, yang memdrive para guru dan pengajar di pesantren An-Nuqtoh gitu. Nama perusahaannya kalau nggak salah, nama apa lembaganya itu Genius. Sekarang punya yayasan Titik Terang. Nah gitu, Titik Terang Pak. Ya. Suasana yang gelap titik terang, jadi kayak lilin gitu menerangi. Kemudian hari ini saya berterima kasih atas inovasi dan inisiasi dari SMP sebagai bagian dari unit Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Umat Islam YPPUI, bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari organisasi yayasan yang semakin kesini memang mengalami tantangan yang lumayan luar biasa, terutama tantangan eksternal dalam dunia pendidikan. Kita berkompetisi, kita bersaing, kita bertransformasi dari yang manual sekarang mau nggak mau harus ke digital gitu ya. Dari yang biasanya kita luring sekarang sudah daring, yang biasanya faktual real sekarang sudah virtual gitu ya. Nah ini kan bagian dari mau tidak mau kita dipaksa untuk bertransformasi, beradaptasi. Makanya ada terminologi baru namanya adaptasi baru gitu kan. Jadi situasi itu mau tidak mau untuk lembaga pendidikan di semua unit, di semua sektor ya harus betul-betul menyesuaikan diri dengan situasi itu. Karena ukuran kemajuan, kesuksesan dan
ketahanan sebuah lembaga dan seseorang hari ini diukur dari sejauh mana dia tahan beradaptasi dan mampu mengelola, beradaptasi dulu lalu mengelola. Ya, beradaptasi kita jangan minder gitu dengan IT, dengan medsos, dengan Instagram, dengan sekarang TikTok segala macam itu, kita jangan kaget tuh. Ya kan, kita menyesuaikan diri. Kayak Ustadz Anas nih, sahabat saya dulu, beliau teman sekelas saya. Ya dulu anak-anak, sekarang udah punya anak gitu. Nah, beliau ini salah satu di kelasnya, cuman saya yang badung, dia yang rajin gitu. Iya. Iya. Dalam konteks ilmu juga beliau anak buahnya dulu. Kalau kita ceramah pagi-pagi tuh, bapak saya suka nyetel ceramah yang bintal Qasim Nusiha. Ini beliau muridnya nih. Beliau murid Qasim Nusiha, dan saat di kelas juga beliau sudah nekat untuk pokoknya gue mau jadi mubalik gitu. Ya, walaupun mubalik kadang-kadang ada musimnya ya. Kalau lagi diundang rame, amplopnya lumayan gitu ya. Kalau beliau nggak mata amplopan, mata isinya. Nah, ini adalah bagian yang luar biasa, karena jarang ada ustadz, pada saat ada ustadz alumni pesantren ngajar ngaji gitu, tapi dia aktif mendrive, mengkrit sebuah realitas kejadian menjadi sebuah tontonan medsos gitu. Nah, ini salah satunya, tepuk tangan ya buat Pak Ustadz ya. Nah, ini adalah salah satu bagian dari bukti beliau ini berinovasi nih. Saya disuruh ini supaya masuk YouTube, apa streaming apa enggak nih? Saya jelas saya belum nonton aja, mungkin Jembar nih. Ya kan, rekaman Jembar, karena belajarnya banyak dia. Belajar sampai ada rapat kerja Dewan Masjid aja di Karangtengah ke puncak. Sebelum ke puncak dia survei dulu. Di saat survei pakai dimasukin YouTube, coba yang itu. Ini luar biasa ini. Ini milenial. Ini Ustadz ini milenial. Kalau beliau mubalik bersama teman-temannya di MUI dan di Dewan Dakwah, Dewan Masjid di Karangtengah Indonesia ya. Sama Ustadz Salman Satwahimuddin, beliau ini yang karena nggak kepikiran tuh Ustadz kalau ceramah, kan sekarang kan udah ada Ustadz YouTube ya, iya kan, ya bagus lah daripada nggak ngaji kan. Ada Khalid Basalama, ada Sapik Basalama, ada Adi Hidayat, UAS sudah mulai, belum lagi yang Hilman tuh kemarin yang ganteng tuh yang mirip saya tuh kemarin ya. Ada Hilman anak muda tuh, karena saya tiap sebulan sekali Sabtu pagi itu subuh, sekarang udah ada tren Pak Ustadz, tren itu alhamdulillah di Al-Baido di mana-mana sekarang tren ba'da subuh itu ada pengajian, ada taklim. Ya, taklim itu ba'da subuh. Jadi subuh akan dirubah paradigmanya menjadi sholat Jumat. Jadi bagaimana kita menggerakkan sholat subuh itu seperti kita bergerak pada saat sholat Jumat gitu. Baik secara kualitas maupun kualitasnya. Dan yang luar biasa lagi, Bapak Ibu, ternyata kejadian itu, peristiwa itu, taklim itu, pengajian itu, dialog itu ternyata langsung live gitu, streaming, langsung ada yang di YouTube, ada yang di Instagram, ada yang langsung di macam-macam itu di live, di share ya, dan followernya juga banyak. Jadi itu menjadi bagian dari dakwah. Nah, hari ini ibu-ibu kan dan bapak-bapak mau tidak mau, walaupun kita di pinggiran kota Jakarta dan kita juga tidak sekolah yang tidak terlalu progresif menyesuaikan diri, tapi kita jangan sampai ketinggalan. Ini saya juga baru tahu kemarin dari Pak Ustadz, apa sih Canva gitu ya. Depan sekarang banyak aplikasi Bapak Ibu. Dulu kita tahu ada kurikulum 13, aplikasinya apa, dirubah lagi aplikasi apa, ganti kebijakan, ganti orang, ganti sistem, ganti kebijakan kadang-kadang itu. Kok banyak Bapak Ibu. Ya kan? Kemarin saya dengan guru-guru honorer, mohon maaf nih, teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru yang nangis-nangis datang ke saya, Bang Dewan, ini gimana nasib saya 15 tahun udah ngajar, Masya Allah kesejahteraan begini-gini baik, gaji udah naik-naik, nasib ini punya NIP kapan kayak orang-orang gitu ya. Nangis ke saya dan bapak-bapak ibu-ibu, dan itu rata-rata kawan-kawan saya sekolah SD gitu. Lu emang di mana po ngajar? Di SD Pak Dewan, rumahnya susah banget jadi PNS ya. Ya tahu-tahu ada jalan sekarang bahwa terlebih ketika ada informasi bahwa honorer akan dihapus, Pak. Honorer 2023 akan dihapus Pak Rasid. Ya kan? Nah, akhirnya saya datang ke Menpan, saya bawa beberapa perwakilan sebanten, perwakilan honorer, terutama yang guru-guru honor. Apa betul Pak, saya diangkat kagak, selama ini pengabdian saya juga selama ini nggak dihitung, kok mau dihapus? Lah kalau semua dihapus saya kemana kan gitu. Nah, akhirnya saya tanya ke Kementerian Menpan RB dan Komisi 2, yang disebut hapus itu adalah memang tidak ada lagi istilah ASN. Itu ada dua Bapak Ibu, satu namanya PNS, satu lagi namanya P3K. Jadi itu yang disebut, itu undang-undangnya begitu sejak tahun 2014 itu. Jadi ASN itu udah namanya dua. Jadi nggak ada lagi honorer, THR, itu nggak ada. Ya kalau nggak ada kan akan dihapus pelan-pelan gitu kan.
Nah makanya cara ngapusnya adalah dengan diangkat menjadi PNS melalui jalur P3K gitu. Nah P3K cuman kan ketat banget. Ternyata setelah saya jadi dewan, ada lagi yang ngadu Bu, Bapak. Ini saya cerita dikit nih curhatan para teman-teman kita nih. Lah ternyata ada orang-orang guru-guru tenaga teknis honorer yang dulu harusnya diangkat-angkatin jadi pegawai, ternyata masih nyisa sekitar di kota Tangerang ada sekitar 1.000. Disebutnya K2. Kan K1 udah habis. K1 udah habis. Dari K1 diangkat ternyata berserakan begitu, ada yang nggak kecomot gitu Pak. Nah yang nggak kecomot itulah sekarang nasibnya itu 900 lebih itu menjelang 1.000 di kota Tangerang. Kalau di ini Subanten banyak gitu ya, belasan ribu. Itu yang nasibnya sekarang PNS bukan, P3K kagak, K1 udah kelewatan. Akhirnya dia menyebut diri sebagai K2. Ngadu ke saya datang lagi ke Kemenpan RB Pak. Saya menanyakan nih teman-teman saya karena anggota dewan kan, ya sebenarnya gampang jadi dewan Pak. Aspirasi tolongin gitu aja gitu ya. Sebenarnya kalau ada kemauan itu gampang Pak. Jadi kita jembatanin aja aspirasi mereka. Nah saya berangkat ke Menpan RB, ternyata Pak ini nasibnya gimana nih yang K2 kawan-kawan saya, guru-guru yang udah 20 tahun Pak. Akhirnya mereka menjawab, Pak, di kami udah nggak ada istilah K2, nggak ada. Kami beranggapan dulu pada saat diangkat tahun 2015 itu udah habis semua yang namanya honorer. Gitulah. Ini gimana? Oh, ternyata ada Pak, ada aspirasi itu sehingga disebutlah mereka sebagai K2 yang sisa gitu. Nah K2 inilah sekarang mudah-mudahan dia lagi berjuang menuju P3K. Nah menuju P3K Pak, Bapak Ibu itu nggak ada titipan, nggak ada jatah dewan, jatah wali kota, jatah kepala sekolah, nggak ada. Kudu belajar, ada passing rate-nya, ada nilainya Pak, ada kumnya, bobotnya. Nah kudu belajar, maka kan lah masa bocah yang udah baru lulus sarjana masih anget kepalanya, ya kemudian diadu sama emak-emak yang udah 15 tahun 20 tahun, ya, waduh bahkan ya diangkat. Nah, akhirnya ada pasang rate juga tuh pengalaman, ada pengabdian juga, nah, umur juga ada, tapi akhirnya mereka berjuang mesti seleksi. Nah untuk seleksi kudu nilai CAT, kudu nilai bagus, kudu bener ngisinya. Lah kudu bener ngisinya, kudu belajar kan gitu. Nah makanya saya nggak bisa bantu Ibu menjamin Bapak Ibu, tapi saya membantu memfasilitasi belajar Bapak Ibu dalam bentuk tryout Pak. Bimbel di sini nih saya ngadain 600 orang beberapa gelombang, alhamdulillah itu instrukturnya dari BKN, dari ahlinya lah pokoknya. Jadi ibu-ibu itu alhamdulillah yang P3K ikut dengan saya Pak, itu 90% lulus Pak. Sobari termasuk orang Kampung Duku tuh 9% lulus. Selebihnya sisanya itu yang tahapan-tahapan berikutnya tuh. Yang lucu, setelah P3K lulus, ternyata ada lagi tahapan berikutnya. Masya Allah, ini udah girang nih, udah girang kawan-kawan kita yang ada punya. Siapa saya tengok dia lagi tes Pak, lah ini guru saya Pak, guru saya lapu lah, itu guru mah gak ada bekasnya kalau guru mah. Kalau murid mungkin lain lah. Saya lah ibu ikut tes P3K, rupanya dia ikut, anaknya ikut juga anaknya. Dua-duanya lulus. Nah setelah lulus pengumuman pada girang tuh. Setelah 1 bulan girang datang lagi nangis-nangis lagi Pak Bu. Kenapa dah? Pak ternyata kan kita kudu PPG Pak. Pelatihan prestasi profesi guru. Iya, memang sih kita udah lulus nih Pak Dewan, alhamdulillah dibantu nih. Tapi ini kita kan belum gajian, belum punya tukin, belum punya gaji, gitu. Nah untuk punya gaji seleksi lagi baik Pak. Seleksi lagi namanya seleksi PPG, pelatihan profesi guru. Itu ngitung lagi baik, mikir lagi baik tuh. Waduh, kata kita nih udah beras habis mulu, udah lagi kena COVID lagi ya, kakinya dipecat, kasihan banget. Nah, akhirnya saya ngadain lagi pelatihan PPG di ruangan ini juga kemarin, di pelatihan PPG untuk guru profesi Pak. Untuk supaya itu nggak lulus semua, itu pasti itu nggak lulus semua, nggak lulus semua. Itu akhirnya dia kemarin simulasi, wah udah kayak bocah-bocah lah tuh ibu-ibu guru sini nih, ya kan maksud banget pada ngisi, saya kasih door prize gitu ya. Nah akhirnya ini lagi nunggu nih Pak, lagi nunggu proses pelatihan profesi guru PPG. Jadi istilahnya ya profesi Pak, jadi ada kan ada tunjangannya gitu ya, ada gajinya. Nah yang lucu ada orang yang PPG-nya lulus, P3K-nya belum Pak. Kemarin yang ikut nih, ada yang P3K-nya lulus, PPG-nya belum nggak bisa ikut, dia nggak bisa ikut seleksi. Ada nih, ini masalah lagi Pak ini. Itu problem kita Bapak Ibu, dan hari ini sekali lagi saya mohon maaf agak panjang lebar kaitan dengan karena curhatan
kawan-kawan kita semua itu, ya kawan-kawan kita di Duku banyak banget, di Lembang, Duku, Peninggalan Pulau itu banyak banget itu guru-guru kita, teman-teman SD saya yang memang lagi berjuang nasibnya untuk menjadi status P3K ya, menaikkan kesejahteraannya dan sebagainya. Kita doain aja lah. Dan hari ini Bapak Ibu saya apresiasi atas gagasan inovasi kegiatan hari ini. Semoga amaliyah kita hari ini menambah ilmu, menambah wawasan, menambah kompetensi kita dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur ini Pak Rasid dan Pak Sobari ini dua-duanya nih, ini di remaja Masjid Al-Baidah dulu Risma ya Pak Ustaz Anas ya. Waktu beliau dagang-dagang kos kutang gitu ya, CNI apa itu CNI ya, nawarin saya juga dia, iya saya, tapi sayang beliau nggak bisa meyakinkan saya gitu ya. Kita alih profesi jadi ustaz kata beliau. Itu saja kita buka pelatihan BIMTEK peningkatan profesionalisme pendidik, tenaga kependidikan dan pemanfaatan tanpa sebagai media pembelajaran. Nah, kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tok. Itu saja bunga mawar, bunga melati, bila dicium harum baunya, rasa senang muncul di hati berjumpa dengan Bapak Ibu guru SMP YPPUI yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik orangnya. Pergi ke Labuan, ongkosnya boleh dikasih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Ahmad Jajuli Abdillah MSI yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya saya serahkan kepada